Bersama dengan waktu, ruang redaksi memberikan kabar terbaru. Sultraline hari ini. Bersama kami, inilah kabar untuk Anda. DPRD Kota Kendari khususnya dari Komisi 1 dan Komisi 3 mempertanyakan permasalahan kawasan ruang terbuka hijau fungsi lindung khususnya di lahan hutan mangrove di sepanjang Teluk Kendari yang banyak berubah fungsi menjadi pusat-pusat perdagangan dan jasa dan bahkan di atas ruang terbuka hijau itu telah terbit sertifikat hak milik. Untuk itu DPRD Kota Kendari melalui Komisi 1 dan Komisi 3 mengadakan rapat dengar pendapat dengan OPD terkait, yakni Dinas PUPR Kota Kendari, Bapeda Kota Kendari, BKAD Kota Kendari, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari, Camat Kambu, dan Lurah Kambu di ruang aspirasi DPRD Kota Kendari Selasa 21 Juli 2020. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari ruang redaksi kami. Dalam rapat dengar pendapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi 3 DPRD Kota Kendari, Rajab Jinik terungkap bahwa banyak pelanggaran-pelanggaran terkait Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kota Kendari tahun 2010-2030. Mulai dari adanya bangunan yang berada di sempadan sungai, adanya bangunan yang berada di sempadan pantai, bahkan ada bangunan yang berada di daerah resapan air. Bahkan berdasarkan data audit pelanggaran ruang dari PUPR Kota Kendari menemukan ada 21 titik pelanggaran ruang di Kota Kendari yang melanggar Perda Nomor 1 Tahun 2012 tersebut. Dan oleh pihak PUPR Kota Kendari sudah melayangkan surat teguran hingga 3 kali dan mendesak para pelanggar Perda tersebut untuk membongkar sendiri bangunan tersebut. Yang berada di seputaran Teluk Kendari, tahun 4 tahun, itu merupakan kawasan yang teraudit berdasarkan tim pengendalian pemanfaatan ruang, merupakan kawasan yang berada dalam kawasan pelanggaran ruang. Jadi secara undang-undang dan secara Perda Nomor 1 2012, kawasan itu adalah kawasan yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau. Nah, ruang terbuka hijau dalam perancangan ruang ada dua, fungsi lindung dan juga fungsi budidaya. Nah, ruang terbuka hijau masuk dalam kawasan kategori fungsi lindung. Kalau dia masuk dalam kategori fungsi budidaya, berarti bisa boleh dimanfaatkan. Tetapi dalam fungsi pemanfaatan ruang yang sifatnya fungsi lindung, itu sama sekali tidak boleh dimanfaatkan. Yang boleh termanfaatkan minimal 20%, itu pun hanya untuk kegiatan yang berfungsi sebagai penunjang kegiatan ruang terbuka hijau, seperti pos dan lain sebagainya. Tetapi untuk kegiatan aktivitas ekonomi itu tidak diperbolehkan. Jadi sebetulnya walaupun secara ruang kami diam, tetapi ada audit pelanggaran ruang yang dilakukan oleh Kementerian ATR. Nah, itu kami di pos. Saat ini sudah masuk di pelanggaran ketiga. Makanya dalam bagian-bagian yang terjadi pelanggaran ruang itu ada papan informasi. Papan informasi itu ada 3 warna. Warna kuning, warna biru, warna kuning, dan warna merah. Saat ini yang terpasang itu adalah warna kuning. Artinya sudah terjadi, kami sudah menginformasikan setelah terjadi teguran kedua. Jadi informasi yang ada papan warna kuning itu adalah informasi kedua dari audit penataan ruang. Jadi fungsinya adalah walaupun kami melakukan telah terjadi pelanggaran ruang, kami memasang papan informasi bahwa di situ sudah ada informasi bahwa bagian-bagian yang terjadi pelanggaran itu sudah terpasang teguran kedua. Itu berdasarkan audit pelanggaran ruang. Jadi secara keseluruhan bagian RT/RW Kota Kendari ada 21 titik bagian yang terjadi pelanggaran ruang. Menanggapi adanya temuan ini, Mahmud Hussein, anggota DPRD Kota Kendari dari fraksi Gerindra meminta agar semua pelanggaran atas ruang tersebut harus segera ditindak tegas oleh pemerintah Kota Kendari. Karena pelanggaran itu sudah melanggar Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang RT/RW Kota Kendari. Sejak beberapa tahun yang lalu. Nah, sekarang seperti tadi yang kasih Pak Ketua yang termasuk kelompoknya Pak, ini tidak jelas di sini. Pemerintah mengatakan bahwa itu hutan lindung, hutan hijau, tapi masih saja ada
pegiat-pegiat ekonomi yang muncul di daerah itu. Nah, saya mau tanya, pertemuan kita hari ini apakah cuma seremonial bicara atau mau ada tindakan? Persoalannya supaya tidak ada lagi inspektor-inspektor yang baru yang terjebak di situ atas dasar kedekatan, atas dasar apa akhirnya itu masuk lagi ke situ. Hari ini kalau saya dari fraksi Gerindra meminta kita mau apa? Jangan karena alasan mau makan jadi kita taat aturan. Nah, semua orang mau makan, kami juga anggota DPR mau makan. Sekarang saya mau di sini kita mau langkah apa? Karena kita masih punya kekurangan yang harus kita mencari. Ini kan baru 14.000 hektar masih ada. Nah, di depan mata kita sudah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang harusnya tidak bisa terjadi. Nah, sekarang saya cuma minta ketegasan daripada pertemuan kita pada hari ini. Jangan cuma seremonial. Kalau memang kita mau tindaki, kita tindaki karena negara ini negara hukum. Apalagi ada yang kita sudah sahkan aturan tentang perlindungan hutan mangrove. Kalau saya hanya seperti itu, supaya tidak ada lagi investor-investor yang datang dan terjebak di situ. Karena sudah terjadi memang di situ uang prestasi. Kalau memang dari segi pengawasan kita, ya, dalam hal ini Satpol PP yang pengawas undang-undang aturan. Kalau dia hutan mangrove itu baru dia mau bangun rumah makan dan kita cegah dari awal tidak seperti ini. Pertamina itu kalau memang kita cegah dari awal tidak seperti ini. Sekarang masyarakat kita yang kecil, kasihan mereka. Sudah dari dulu di situ malah mau hidup, tak mau mati pun sedang coba rata. Airnya saja susah mau masuk di situ. Sementara ada yang lain-lain yang datang, wah, hutan mangrove saja dijadikan lahan malah alasannya mau cari makan. Jadi kalau saya begini, rapat hari ini harus ada progresnya. Kita mau sampai di mana, mari kita bersama-sama. Karena di dalamnya situ ada masyarakat kita, Pak, yang membutuh bagaimana kita, Pak. Kita dikasih sertifikat, kita tidak bisa apa. Ada yang lain tiba-tiba ada di situ kapeng 4 hektar ditimbun. Banyak kita punya hutan-hutan mangrove dimatikan, ditimbun. Itu kan empang semua ya. Jadi kalau saya dari fraksi Gerindra, ini harus ada progres. Laksanakan itu sesuai protap dan kita laksanakan juga. Senada dengan itu, Rusiawati Sulondai, anggota DPRD dari fraksi Golkar, juga menyatakan hal yang sama, mendesak agar segera ada tindak lanjut dari rapat dengar pendapat tersebut. Seperti kampung bakau, kemudian hutan bakau itu. Tetapi di sisi lain kita itu melanggar aturan yang ada. Seperti sudah ada penimbunan, bakau-bakau semua sudah dipotong. Dan sekarang kita mau menindaki mereka itu sudah mungkin harus menjadi harus ada mekanisme yang harus kita buat. Jadi dari pemerintah kota dan juga instansi yang terkait, apakah dari kepolisian, dari TNI, Polri. Nah, sekarang kita tidak usah lagi berlama-lama. Apa tadi yang disampaikan oleh teman Pak Hussein, itu hasil daripada rapat kita ini harus kita ada tindak lanjutnya. Jangan saja kita rapat terus, rapat RT/RW, rapat ini tetapi tidak ada tindak lanjutnya. Untuk diketahui, berdasarkan data audit pelanggaran ruang dari PUPR Kota Kendari, ditemukan 21 titik pelanggaran ruang yang berada di sekitar Teluk Kendari. Beberapa titik itu adalah Rumah Makan Kampung Bakau, Rumah Makan Kampung Nelayan, Warkop Haji Anto II, Jembatan Tripping. Pelanggaran ruang ini melanggar Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang RT/RW Kota Kendari 2010-2030. Dari Kompleks Blok MBN Kendari, jurnalis Sultraline Ismar Indarsyah mengabarkan untuk Anda.